tahu nama-namanya secara technical because I didn't graduate from English. Sebenarnya saya jurusan hukum gitu kan, saya jurusan hukum gitu, tapi ini penting. Oke. Dan kalau kamu ke Amerika misalnya, and you ask random people, kamu tanya seperti mereka nggak akan tahu, mereka cuma tahu menggunakannya. Nah, saya tahu juga, makanya banyak orang, I have friends from America, they think that my English is better than theirs because of this, karena saya mempelajari seperti ini, ya. Mereka pikir bahasa Inggris saya lebih bagus dari mereka because of this. Oke. Nah, perfect itu kita gunakan untuk menyatakan kata kunci itu selesai gitu, completed. Oke, kalau saya bilang I have eaten. Oke, ini kan present perfect. I have eaten. Saya sudah makan. Dalam bahasa Indonesianya, equivalent sudah makan. Kata sudah gitu. Apa coba bedanya dengan ini? I ate. Sorry, I ate. Wait. I ate. Ini kan present perfect kan? Yang ini past tense. Simple past. Kita menggunakan present perfect ini, kata kuncinya sudah, ketika kita melakukan suatu kegiatan atau suatu terjadi di masa lalu dan masih ada hubungannya sekarang gitu, udah selesai, masih hubungannya sekarang. Oke, dia berhubungan dengan sekarang. Saya udah makan. Misalnya aku tanya sama kamu, have you eaten? Kenapa kamu balas misalnya saya sudah makan, I have eaten gitu? Karena masa hubungan yang saya nanyakan itu efeknya yang sekarang, konsekuensinya sekarang gitu. Jadi kata kuncinya ada dua di sini. Selesai, konsekuensi gitu. Konsekuensinya sekarang. Mencari konsekuensinya sekarang gitu. Kalau saya bilang I ate, saya makan tadi, itu udah selesai. Nggak ada hubungan sekarang. I ate. Misalnya saya bilang, have you eaten? Saya bilang, yeah, I have eaten. Sudah makan. What did you eat? Apa yang tadi kamu makan? Karena saya menanyakan sesuatu yang selesai di masa lalu tadi, yang kamu lakukan tadi gitu. Okay, what did you eat? I ate rice. Saya makan nasi, gitu. Itu bedanya. Jadi kalau ini ada hubungan sekarang, kalau ini nggak terjadi masa lalu, gitu. Oke, itu ciri-cirinya. Progresif ciri-cirinya, progresif kegunaannya adalah untuk menyatakan kegiatan yang berlanjut, gitu. Makanya nama lain dari progresif ini continuous. Continuous. Okay, continuous. My handwriting is very bad. Hope you can read it. Continuous gitu, karena berlanjut. Oke. Okay. Misalnya, kamu lagi ngapain kan? Aku lagi makan. I am eating. Aku lagi makan. I'm eating. Jadi berlanjut. Ya, bukan suatu titik saja, tapi ada garis. Kalau misalnya kita buat waktu seperti ini kan, continuous itu berlanjut gitu. I'm eating. Berarti di suatu waktu tertentu itu dari saya jam ini ke sini saya lagi makan gitu. Kalau past ini cuma di masa lalu, past gitu. Udah saya lakukan itu, udah selesai. Gitu. Oke? Sedang. Nah, yang membuat banyak orang merasa rumit ketika ini gabung-gabung gitu. Tapi kalau misalnya kamu paham, ini mesti direkam gak ya? Kalau misalnya ini kamu paham betul-betul setiap elemen, kamu nggak perlu hafal gitu. Misalnya kalau saya bilang, gimana kalau saya bilang past progressive? Apa hubungannya past progressive? Past progressive, ya kan? Past progressive, masa lalu yang berlanjut, ya kan? Itu kalau diterjemahkan, kalau dimasukkan masa lalu yang berlanjut. Rumusnya, oke, kita pasang rumusnya. Subject plus kalau past progressive, ada kata tense past progressive. Past ciri-cirinya harus ada kata kerja bentuk kedua. Progressive ciri-cirinya harus ada be sama verb ing. Ya udah, be-nya yang dipaskan, ya kan? Berarti subject plus was or were plus verb ing. Oke? Misalnya contohnya I was eating. Aku dulu sedang makan. Ini masuk akal. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Masuk akal. Misalnya kalau saya tanya sama kamu, kamu ngapain kemarin jam segini? Sekitar jam segini. I was eating. Aku lagi makan. Gitu kan? Kamu nggak bilang aku makan.
Biasanya nggak bahasa Indonesia biasa aja kan, aku makan. Tapi bahasa Inggris biasanya mereka bilang aku lagi makan untuk menyatakan bahwa itu kemarin itu berlanjut. Oke, ada kayak prosesnya gitu. Oke, gitu. I was eating. What were you doing? I was eating. Gitu. Oke, itu past progressive. Jadi sama aja kayak present, tapi itu terjadi di masa lalu, gitu. Sedangnya itu di masa lalu. Itu kata kuncinya. Oke, bisa digabung-gabung. Terus coba kita bicara tentang yang lain. Katakanlah kita bicara tentang past future. Ini kan past future. Perbedaan future sama past future. Kalau misalnya ada future sendiri, mudah kan? Kalau misalnya simple future gitu kan, future. Kalau future ini, future tense, ya udah, misalnya, contohnya, I will eat. Saya akan makan. Oke, I will eat. I will rise. Aku akan makan nasi. Kan? Nah, apa masuk akalnya? Gimana membuatnya masuk akal? Kalau itu masa lalu, masa depan, kita gabung past sama future. Past, future. Ya, aku maksudnya gitu kan. Kok masa lalu terus masa depan? Gimana mempersatukannya gitu ya? Masuk akal. Misalnya kita buat contohnya seperti ini. Kita pakai would kan jadinya. Misalnya I would eat rice. Ya, apa maksudnya? Saya akan makan nasi, tapi di masa lalu. Nah, kita menggunakan ini, kalau kita berbicara tentang yang akan terjadi di masa lalu, ketika kita berbicara mau menceritakan itu di kejadian masa lalu gitu, apa maksudnya? Misalnya aku tanya sama kamu, udah kamu apa ya? Misalnya I would eat gitu. I said I would eat misalnya. I said, aku bilang aku akan makan. Kan kamu bilangnya masa lalu. Yang kamu bilang kamu makan masa lalu. Makanya itu simpelnya udah, kamu bilang sesuatu yang akan kamu lakukan di masa lalu, itu menceritakan saja sebenarnya. Gitu. Oke, I said I would eat. Aku bilang aku akan makan, it's okay. Don't stop yelling at me. Stop, gitu, berhenti berteriak sama aku. I said I would eat. Jangan bilang I said I will eat. Itu present. Oke? Karena sekarang kamu menyertakan yang di masa lalu. I said I would eat rice. Don't worry about it. Okay? Jangan cemas. I said I would eat vegetables. Aku bilang aku akan makan sayur gitu. Itu penggunanya. Oke? Misalnya kamu bilang kemarin kamu akan membantuku, tapi kamu nggak bantu. Kan? You said you would help me, but you didn't help me. Masuk akal kan? Gitu. Oke? Saya nggak pernah hafal, tapi saya buat seperti ini aja. Nah, kita gabungkan lagi misalnya. Future progressive. Misalnya future progressive. Future progressive. Nah, kita nanya future progressive. Future-nya itu, kita harus tanya, itu past atau present gitu. Karena kita berbicara tentang present. Karena nanti, dia untuk present atau past, yang dipengaruhinya dari sampingnya saja gitu. Oke? Karena semuanya harus selain past atau present, semuanya harus ditanya, itu past atau present gitu. Selain dua-duanya simple past atau presentnya itu. Future-nya itu simple past atau simple present. Progressive, simple progressive atau present progressive. Present progressive atau past progressive gitu. Kalau perfect, past perfect atau present perfect. Itu harus ditanya, present atau past. Selain mereka dua-duanya gitu. Oke? Present, future, progressive. Karena di present kita pakai will kan? Subject plus will. Ingat, future itu harus ketemu verb one. Progressive bilang, saya harus ada be sama verb ing. Ya kan? Ya udah, kita pakai be kamu aja. Be kan kata kerja. Be plus verb ing. Oke. Contohnya misalnya, kita masuk akan dulu. Berusaha lagi memahaminya. Present, future. Berarti sesuatu yang masa depan yang berlanjut. Oke. Aku bisa bilang gini. I'll be coming for you. Aku akan datang untuk kamu gitu.
Apa bedanya saya bilang I will come for you?